Tembak, pukul kepalanya. Ini intimidasi dari pihak BSP. Bapak Prabowo, ini intimidasi. Menggunakan tangan besi, ya seperti kejadian semalam. Yang datang kan besi, Bang. Ya. Alat berat itu kan besi, Bang. Tapi mengoperasikannya itu manusia. Ya. Yang punya hati besi juga, Bang. Oh ya. Nah, kan begitu kan? Kalau nggak berarti besi dia nggak bisa jalankan itu. Jalankan itu. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ngorbit, ngobrol bersama Orbit. Kawan ngobrol saya, kawan lama kita, Bang Jera. Bang Jera ini kenapa kita ajak untuk ngobrol kali ini? Karena berkaitan dengan teriakan Beko jahat, Beko jahat, Beko jahat. Masih ingat anak kecil yang menangis ketika rumah atau kampungnya mau digusur. Jadi kaitannya dengan masalah tanah nih Bang Jera. Siap. Ya kan? Kalau Bang Jera pernah ikuti ada gerakan reforma agraria kan? Bahwa kalau nggak salah akun di Bang Jera ya. Ya. Hanya 1% orang Indonesia menguasai hampir separuh aset Indonesia. Berarti termasuklah tanah situ kan. Kalau kita balik ke Pancasila, nggak kena itu sila kelima. Nah, kasus Beko jahat itu di kampung Bang Jera pula itu kalau nggak salah Padang Halaban. Ya. Ya kan? Segimana sebetulnya permasalahan di Padang Halaban itu kalau Abang tahu? Kan Abang dari sana. Ya, ini memang reformasi agraria ini terkadang kan tidak memberikan efek yang positif bagi masyarakat ya. Maksudnya itu kalau tidak dilaksanakan. Nah, jadi di PT Smart itu yang kemarin itu menggusur masyarakat yang ada di Kecamatan Ekuo, Desa Padang Halaban itu sebenarnya kejadian yang sudah lama berlarut terkait mengenai permasalahan yang sudah didiami masyarakat, tetapi baru diskusi sekarang. Memang jalur hukumnya sudah berjalan sih kemarin. Sudah ada keputusan pengadilan terkait kepemilikan lahan tersebut. Tetapi paling tidak pemerintah kan jangan hanya menyerahkan itu kepada Perusahaan. ya sebuah mekanisme yang tidak melihat rasa kemanusiaan. Ya, ya. Ya, artinya kan perlu juga pemerintah melihat historis bagaimana masyarakat itu berada di sana. Ya kan begitu. Karena sebenarnya kita tahu zaman 1960-an itu, Bang, banyak tanah masyarakat itu yang digusur paksa oleh pemilik modal dengan menggunakan tangan-tangan besi yang oknum lah. Kalau Abang ingat dulu zaman pemberontakan G30 SPKA itu sebuah isu yang ampuh untuk meruntuhkan, ya mengusir masyarakat dari tanah yang dia sudah diami dengan isu keterlibatan seseorang G30 SPKA saat itu pergerakan pemberontakan, sehingga siapa yang sudah diisukan atau terlibat, yang belum tentu terlibat, maka dia itu halal untuk diapakan saja. Ya, diusir paling tidak dari daerah itu. Nah, jadi itu yang kemarin itu yang seharusnya pemerintah harus melihat. Jadi di Padang Halaban itu sebenarnya kejadian itu berlanjut sudah sangat lama. Jadi makanya walaupun kemarin secara pengadilan mereka itu kalah, tapi paling tidak
ada ratusan masyarakat yang ada di sana, termasuk masyarakat yang tidak mampu, yang digusur oleh perusahaan tanpa ada solusi itu dia. Tanpa ada ganti rugi. Ya, kita ganti ruginya itu pun ada Memang betul-betul rugi ya? Iya, rugi, bukan untung kan begitu. Sebenarnya kalau kita lihat dari belakang masih banyak kewajiban perusahaan yang menurut kita itu belum dijalankan. Nah, kalau secara regulasi ya. Itu kan baru satu ya? Satu. Itu Padang dia. Halaban. Padang Halaban. Masih banyak biko lain yang berkeliaran kan? Masih banyak Bang. Masih banyak. Kalau kita ngelihat situ ada keseriusan pemerintah sebetulnya nggak sih? Abang sebagai wakil rakyat kan bisa melihat. Ya, memang terkait mengenai izin bahkan penerbitan alas hak sebuah pertanahan itu kan tentunya dari pemerintah pusat. Kalau besar, Ya, kalau besar. kecil kan bisa di sini. Ya, itu terkait mengenai alas hak. Oke. Tapi kalau izin itu rekomendasinya dari pemerintah kabupaten kota dan juga provinsi sesuai dengan kewenangannya. Tapi kadang-kadang ini sangat diabaikan. Sifatnya itu absurd sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan siapa yang membuat kan begitu. Nah, Tapi ingat aku Bang, kalau nggak salah ini ya. Kalau nggak salah betul. ya, Tapi kalau salah tolong betulkan. Ya. Kalau nggak salah katanya penggarap itu dikasih yang penggarap sekian tahun, kalau nggak salah di atas 20 tahun ya, itu dikasih kesempatan untuk mengajukan alas hak. Oh iya, undang-undang pertanahan seperti itu Bang. Penguasaan lahan itu kan selama 20 tahun. Nah yang tinggal di daerah yang bermasalah itu kan ada yang sampai lebih dari Ya, 30 tahun pun. sudah beranak pinak kan begitu kan. Bercucu. Cucu. Tetapi ya memang itu saya bilang, pemerintah tidak lihat historisnya. Kan begitu. Nah, rakyat nggak bisa mendakwa itu. Ya, kan perlawanan kan sudah dilakukan Bang selama ini. Rakyat kita kan banyak perlawanan, tetapi kan karena memang ya masyarakat ini kan punya kemampuan yang terbatas juga. Kalau sudah digunakan menggunakan tangan besi, ya seperti kejadian semalam, yang datang kan besi Bang. Ya. Alat berat itu kan besi Bang. Tapi yang mengoperasikannya itu manusia. Ya. Yang punya hati besi juga Bang. Oh ya. Nah, kan begitu kan. Kalau nggak berarti besi dia nggak bisa jalankan itu. Jalankan itu. Jadi karena terkait mengenai pertanahan ini, Sumatera Utara ini tidak pernah tuntas Bang. Ya paling banyak katanya. Paling banyak, paling besar persoalan pertanahan. Overlap lah, kemudian permainan-permainan dari pihak-pihak oknum lah. Inilah yang sekarang harus menjadi perhatian pemerintah menyelesaikannya, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Ini kalau kita lihat ya Bang ya, undang-undang kan ada. Ya, Ini konstitusi kan. iya, Ketika undang-undang itu dilanggar berarti pelanggaran konstitusi kan. benar. Nah, kalau itu terjadi, kenapa rakyat atau siapapun mendakwakan itu kepada pemerintah? Ya, ini kan keberpihakan Bang. Sebenarnya kalau negara itu berpihak kepada rakyat kita, hal yang seperti ini kan tidak terjadi Bang. Berarti equality before the law itu nggak ada di pemerintah? Ya, itu rendah lah. Jadi terkadang kalaupun misalnya pemilik modal ini Bang tidak memenuhi syarat untuk memiliki lahan tersebut, tapi bagaimana caranya mereka punya syarat untuk menguasai lahan tersebut? Yang penting aku dapat. Aku dapat. Dan itu tidak bisa, dan itu tidak dijalankan atau tidak diberpihakkan kepada masyarakat. Tidak lagi melihat undang-undangnya ada. Iya, jadi kalau masyarakat ada saja persoalan yang mereka yang mungkin tidak terpenuhi, itu justru jadi pintu masuk bagi pemilik modal untuk mempersoalkan itu. Padahal kan kita ini sesuai mengatakan tadi Pancasila, Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Seharusnya negara ini harus adil untuk kita, untuk masyarakat kita. Ya. Siapapun yang sudah berada di tanah, di atas negara, di atas tanah negara ini, maka itu tanggung jawab negara. Apalagi rakyat Apalagi memiliki kedaulatan. Benar. Jadi saya rasa itulah yang menjadi persoalan selama ini. Karena masih banyak oknum-oknum yang merasa dia itu lebih
diutamakan kepentingan dia. Bukan dia kepentingan merasa rakyat. berada di atas hukum. Betul, itu yang menjadi persoalan kita. Makanya saya bilang kan bersiasat, Bang. Kadang-kadang kan bersiasat. Seperti saya katakan tadi, ya kalau tidak memenuhi, macam mana cara memenuhi gitu loh. Oh, sejauh gitu ya? Ya kan begitu kan. Tapi untuk rakyat kan tidak seperti itu. Ya, untuk rakyat bahkan ketika rakyat sudah menangis untuk hal yang dia inginkan, Iya. itu juga nggak ditergi. Kan pembiaran namanya, Bang. Justru kan seharusnya pemerintah itu hadir sebagai advokasi mendampingi. Nah, ketika permasalahan seperti itu muncul, wajarkah polisi dihadapkan dengan masyarakat? Ya, itulah kadang-kadang yang jadi dilema bagi kita. Pihak kepolisian sadar tidak sadar kadang-kadang digunakan untuk menjadi tangan besi kan, Bang. Dengan peraturan yang disuguhkan. Oke. Sudah bahwasannya keputusan pengadilan sudah menyatakan bahwasannya ini milik korporasi, milik perusahaan yang harus diselamatkan. Dan itu udah inkrah. Udah singkrah. Udah betul-betul. Ya, Dari Mahkamah Agung juga udah. sekarang ingkrah tidak ingkrah kan seperti saya katakan tadi dicari celah hukumnya supaya itu. Belum juga. Jadi itu yang jadi persoalan kita. Jadi sebenarnya memang dilema yang selama ini berlarut semacam ada pembiaran karena memang situ pintu masuk untuk menggaruk keuntungan, Bang. Intinya ke sana. Iya. Jadi kami sebagai wakil rakyat ini kan sudah menyuarakan, Bang, mengadvokasi, meng-RDP-kan. Ya, jangankan kita di daerah, Bang, di Medan juga banyak persoalan. Kaitan itu. Kaitan masalah tanah juga. Ya, kita melihat ada tanah itu yang tidak tahu asal-usulnya, dibuat asal-usulnya. Padahal nenek moyang di mana, Iya. kakek moyang di mana, dia punya. Dia punya. Oke. Sementara kan masyarakat sudah lama tinggal di sana. Berpuluh-puluh tahun. Ya. Tiba-tiba datang penggusuran, tiba-tiba datang surat dari pengadilan. Mereka itu sudah diputuskan bahwasannya tanah itu milik si A, si B yang pada dasarnya pemilik modal besar. Sementara orang yang di sana selama 20 tahun itu tidak dicari Kenapa kalian di sana? ya jalan hukumnya supaya mereka benar-benar memang bisa berada di sana. Itu yang jadi kita persoalan selama ini. Nah, kalau balik ke cerita itu kan balik ke penegakan hukum kita kan. Iya. Dalam penegakan hukum seperti itu, dua-dua wajib memukakan fakta-fakta yang dia punya atau enggak? Ya, sebenarnya di hukum itu kan sudah ada sebuah kepastian yang ditetapkan. Tetapi kan kita tahu macam mana sekarang keadaan hukum kita, Bang. Trust kepercayaan masyarakat itu kan Ya, agak ya boleh dikatakan masih rendah lah terhadap penegakan hukum. nggak berani aku bilang itu, tapi agak. Iya kan begitu. Justru kadang-kadang itu yang membuat terkait mengenai kepercayaan masyarakat yang berkurang, ya kepastian hukum itu pun jadi lemah. Oke. Kabarnya nih Bang ya, Iya, kasus Padang Halaban ini juga belum habis. betul. Kabarnya ini mereka juga sedang berupaya ke wakil rakyat di Jakarta. Iya, di pusat. Ya, mungkin sama kalian sudah hari itu Iya. hasilnya begini, dan mereka naik ke pusat. Itu kira-kira menurut Abang kemungkinannya? Ya, karena memang sebenarnya memang kan kita ini kan kalau di daerah ini tentunya mengadvokasi, Bang ya. Ya. Kita memanggil pihak-pihak yang Paham. berkaitan ya dengan terkait urusan konflik pertanahan ini. Tetapi kan kembali mereka tidak bisa memutuskan Oh iya. karena mereka bagian dari pemerintah pusat yang diutus atau mereka berada di sini tentunya harus melapor dulu ke pemerintah pusat. Iya. Sudah benar sih kalau kawan-kawan itu ke Jakarta untuk mendapatkan Pastian yang lebih. kepastiannya baik itu dari lembaga legislatif dan juga dari pemerintah. Jadi bukan berarti kita ini ya baik kan tidak, tetapi memang kita juga mendorong hal itu. Oh iya dong. Ya, karena kan bagian dari legislatif itu pusat itu kan sinergi kan, Bang. Kita juga akan paham juga kalau kita upayakan juga nggak akan Ya. maksimal hasilnya. Kalau masih bisa di sini sebenarnya. Tapi kan memang ini kan karena perseteruannya itu
melawan tingkat korporasi nasional, besar dan itu jadi perhatian nasional. Ya kawan-kawan yang ada di DPR itu kan juga melihat ini harus memang dibawa ke pusat isu ini dan mereka harus mengetahui dan juga harus mereka memberikan rekomendasi Ya, untuk masyarakat. itu bagus. Ya. Tapi kalau kita lihat Bang, yang kita lihat kan baru cuman ini yang Iya. agak panas belakangan ini Iya. kan. Sesungguhnya menurut Abang atau yang pengetahuan Abang, ada lagi nggak kasus-kasus seperti ini? Atau banyak? Bang. Banyak sekali Bang. Banyak. Kita hampir setiap sebulan itu ada 3 kasus surat yang kita dapat. Itu belum lagi yang by phone ya, berkeluh kesah. Ya, tetapi memang tidak semua bisa memang kita lakukan RDP, masih bertahap-bertahap lah. Oke. Termasuk yang kemarin kejadian di Asahan itu ya. Ada lagi? Ada lagi itu kemarin di desa apa ya, Liga, saya lupa nama desanya, tapi paling tidak itu kan sudah ada korban ya. Oke. Yang kejadian saya kemarin dapat informasi. Korbannya jiwa pula? Iya. Wah. Luka-luka. Oh, luka-luka. Ya luka-luka. Itu tepatnya di desa Tinggi Raja, Kabupaten Asahan. Oh, dekat. Ya. Jadi kita lihat di media itu security perusahaan datang mengintimidasi masyarakat yang ada di sana. Terjadi pemukulan-pemukulan. Yang saya dapat info juga masyarakat di sana sudah melaporkan kepada pihak berwajib. Ya, itu karena konflik sudah berlarut juga itu, Bang. Udah tahunan juga sama, hampir sama kayak Padang Halaban gitu ya. Iya, itu dari perusahaan BSP Group Bakri ya, dengan masyarakat setempat luasannya itu sekitar 366 hektar. Oh, lebih besar dari yang di Padang Halaban ya? Iya. Nah, itu sekarang yang jadi persoalan di sana, sehingga sekarang ini ya kepastian hukum terhadap kepemilikan lahan ini kan sampai sekarang kan belum jelas. Oke. Karena HGU-nya juga sudah berakhir. Oke. Mereka ada perpanjang, tetapi sesuai dengan surat keterangan nomor 364 ya. Saya baca dulu Bang ini. Oke Bang. SKT 1934 dan 1964 bahwasanya di tahun 2022 itu melalui ATR BPN sudah merekomendasikan untuk mengeluarkan yang 366 hektar. Kalau tidak salah seperti itu informasinya Bang. Oke. Tetapi pihak perusahaan merasa bahwasannya itu masih milik mereka. Karena mereka masih saat ini melakukan ya pengurusan lah. Oh, masih mengurus perpanjangan. Tapi masyarakat kan berkeinginan itu dikeluarkan dari sana. Nah, balik ke cerita tanah ini, Ya. secara prinsip kan tanah itu milik negara dan negara bisa memberikannya kepada rakyat Bisa. untuk kepentingan dan hal-hal yang tertentu, termasuk HGU. Ya. HGU itu sendiri kan secara prinsip tetap tanah negara. Ya. Ketika dia habis kontrak HGU-nya, kan alangkah baiknya ketika itu diberitahukan, dibuka kepada publik siapa yang ingin memanfaatkannya. Ya. Jadi di dalam Undang-Undang 39 tahun 2014 itu Bang, tentang perkebunan, HGU itu kan sebenarnya sudah diberikan masa untuk perpanjangan. Oke. Selama 2 tahun sebelum HGU itu mati. Jadi dia sebelum HGU mati, dia bisa perpanjang. Perpanjang. Kenapa nggak dibukakan kepada publik? Ya, itu yang kita belum mendapatkan informasi dari pihak BPN. Kenapa itu tidak disampaikan kepada masyarakat? Ya kan kita juga sama-sama punya hak yang sama. Equality before the law-nya itu kan di sana. Betul, hak yang sama di depan hukum kan. Saya nggak tahu kenapa, tetapi paling tidak apabila HG itu sudah masa berakhir dan tidak diperpanjang sesuai dengan ketentuan itu, maka negara bisa mengambil alih Bang HG itu. Memang kewajiban negara kan. Ya. Apa mau digunakan kemana, untuk apa, itu nanti negara yang akan mempunyai hak untuk mengalokasikannya. Jadi kalau memang sebenarnya negara itu berkehendak terhadap sebuah HGU, saya rasa rakyat kita ini akan sejahtera Bang.
kalau HGU yang sudah lama mati itu bisa dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat. Dibuka ke publik atau Kepada publik, iya, gitu Bang. ya. Karena banyak HGU yang sudah mati, bahkan ada HGU yang tidak ada, Bang. Maksudnya? Tidak punya HGU ini perusahaan. Bodong. Ya, bodong lah tidak ada HGU-nya. Dia berusaha kebun, tapi Iya. dia nggak punya hak untuk Tidak mengelola lahan itu secara legal. Benar, legal. Oke. Dan itu ada juga milik BUMN, Bang. Loh, Itu. jadi apa gunanya rakyat ini? Ya, makanya saya katakan keterbukaan informasi itu kepada masyarakat itu kan saya tidak tahu bagaimana pihak BPN menyampaikannya kepada kita. Tetapi dari analisa yang kita lihat di lapangan, beberapa perusahaan itu ada yang sudah mati, ada yang tidak punya HGU. Apakah dia itu beroperasi di kawasan atau juga di luar kawasan? Atau bahkan seperti yang kejadian beberapa bulan lalu, Ya. bekerja ilegal, malah ngambil kayu dan segala macam, akibatnya bencana alam. Bencana alam. Dan itu sekarang masih berlanjut. Iya. Ya, saya lihat di media itu, termasuk di dapil saya, Labuhan Batu Utara itu masih banyak itu kayu gelondongan itu yang keluar dari hutan Bukit Barisan. Alasannya kebun. Atau alasannya punya hak kelola, seperti HGU itu segala macam. Tidak ada. Dan mereka tak punya alasan. Memang pembiaran gitu, Bang. Pembiaran. Pembiara. Jadi inilah yang kadang-kadang kita miris gitu loh. Kadang-kadang kita bersuara di sini, tapi Di lapangan kenyataannya ya, lain. sepertinya kayak nggak ada pergerakan lah, Bang, untuk menertibkan semua ini, kan begitu. Jadi kadang-kadang kan pembiaran ini, Bang, membuat sebuah kepastian hukum itu tidak jelas. Ya. Nah, kan begitu kan? Kalau istilah kawan-kawan Tionghoa, kong kali kong, semua jadi kosong. Nah, itu dia. Ah. Jadi inilah jadi PR ya kita lah, pemerintah dan juga DPR ya, lembaga legislatif, untuk sering mengingatkan juga kepada pemerintah. Kita di Sumatera Utara, Dewan kita di Sumatera Utara punya hak sampai di mana untuk masalah ini? Ya, kita merekomendasikan, Bang. Rekomendasi. Ya, rekomendasi. Udah ada rekomendasi yang pernah kita buat, Sudah, Bang. Sudah banyak, Bang. udah banyak. Sudah banyak yang kita, bahkan konflik agraria dengan pihak swasta itu sudah kita rekomendasikan, termasuk hak-hak dari masyarakat dan kewajiban perusahaan. Yang sekarang ini banyak kita lihat ada plasma-plasma yang belum diserahkan pada masyarakat, yang belum juga ditunaikan oleh perusahaan. Saya sempat pansus plasma, Bang. Waktu saya periode kedua di tahun 2018-19. Ada yang menanggapi? Dari analisa saya lihat ya, saya sudah memanggil pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan berkoordinasi, bahkan saya meng-RDP-kan langsung kunjungan ke lapangan. Dari hasil saya hitung, kirkah, terkait plasma saja, Bang. Perkebunan itu paling banyak, saya katakan 5%, Bang, yang melaksanakannya. 5% yang melaksanakan Dari luas HGU jutaan yang sudah dimiliki oleh perusahaan. di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara, Bang. Rata-rata tidak melaksanakan plasma yang 20%. Oke. Artinya Karena kalau plasma itu sendiri kan mungkin bagian dari upaya reforma agraria ya. benar, untuk mendapatkan sebuah HGU itu, Bang, harus ada plasma 20%. Ya. Itu kewajiban bagi perusahaan. Dan plasma itu mutlak rakyat Ya, bekerja sama dengan masyarakat sekitar. dan tanahnya rakyat punya. Ya, boleh tanah rakyat, boleh dari perkebunan juga yang dikeluarkan, tetapi nanti sistemnya itu kerjasama. Ya. Toh nanti akte tanah itu menjadi hak rakyat. Hak rakyat. Oke. Nah, itu dia. Jadi, saya melihat ketegasan dari pemerintah, Bang. Kalau yang seperti tadi Abang ceritakan dan rekomendasi yang udah kalian sampaikan, kenapa perusahaan itu masih konflik dengan rakyat? Padahal mereka bisa pakaikan sistem plasma atau segala macam. Ya, sebenarnya itu kan bagian dari solusi, Bang. Tapi tidak dilaksanakan. Hanya 5% yang mau. 5%, Bang. Kalau itu kita laksanakan, Bang, plasma 20% itu sejahtera rakyat kita ini semua.
Sumatera Utara ini nggak ada lagi orang nangis-nangis kata beko jahat segala macam. Benar. Jadi itu bagian dari solusi. Oke. Jadi katakan saja dia kalau punya misalnya 5.000 hektar saja, Bang. Berarti 1.000 aja dia bagi. 1.000 itu sudah dia kerjasamakan dengan masyarakat. Itu kan barang tentu kan membantu masyarakat sekitar, Bang. Oh iya, ekonomi masyarakat jelas terjamin. Dan solusi juga bagi masyarakat. Ya, dan mereka juga aman kan. Aman. Tidak ada rong-rongan dari masyarakat lagi terhadap perkebunan. Benar. Itulah yang sekarang menurut saya tidak dilaksanakan secara serius, Bang. Jadi apa yang ini kita kan udah lihat fakta dan satu lagi sedang berjalan kata Abang bilang tadi daerah Kisaran ya. Iya. Di apa? Tinggi Raja. Tinggi Raja. Dan juga ada tinggi raja yang lain mungkin Iya. di tempat lain ya. Dewan melihat ini bagaimana? Kami kan, Bang, berupaya untuk bagaimana memberikan rekomendasi solusi, Bang. Ya. Sebatasnya itu, Bang. Dan itu sudah dilakukan. Dan tidak direspon dengan baik. Ya, tidak secara komprehensif dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Jadi sebenarnya kalau itu dilaksanakan, kepastian hukum itu akan berjalan, kesejahteraan masyarakat itu juga akan naik, Bang. Jadi konflik ini bisa kita artikan pemerintah yang membuat. Ya, artinya kelalaian pemerintah dalam hal untuk menegakkan hukum tadi, Bang. Oke. Kepastian hukum tadi. Oke. Maka saya katakan 20% saja dari luas HGU itu dikerjasamakan dengan masyarakat. Dalam bentuk plasma. Untuk bentuk plasma, rakyat kita sejahtera, Bang. Sejahtera sekali. Maka saya katakan cuma 5%, Bang. Itu menurut hitungan saya. Dan itu harus dikaji lebih lanjut ya. Oh iya. Dan nggak harus dipublish itu kan. Iya. Undang-Undang 39 tahun 2014 itu, Permentan juga yang terbaru saya ini belum hatam, itu mewajibkan 20%. Dan itu harusnya kan publish ya informasi. Iya. Dan itu memang harus diketahui semua masyarakat. Oke. Karena inilah misalnya PT yang di Asahan ini, BSP ini kan, dalam hal dia mau mendapatkan HGU itu, dia harus benar-benar clear and clear menyelesaikan terkait plasmanya. Dan itu ada buktinya? Ya. Saya yakin kenapa perusahaan ini tidak mendapatkan juga terkait mengenai HGU-nya, belum clear itu plasmanya, menurut pendapat saya. Itu kayak sekarang bermasalah. Jadi Bang, kalau kita lihat dari 2 sampel ini aja, aku udah bisa lihat rakyat harusnya marah. Iya. Ya kan? Dan kemarahan itu terkait dengan pembiaran-pembiaran yang tidak harus dilakukan oleh Benar. Jadi kita cerita panjang pun seperti yang Abang bilang tadi nggak diterge. Betul. Capek. Tapi tetap kita harus suarakan kan. Tidak bosan, Bang. Nggak bosan kan. Jadi itulah yang kami bicarakan. Permasalahan tanah, terutama yang HGU dengan masyarakat yang udah puluhan tahun di tempat itu berseteru dengan perusahaan, entah juga sudah lama atau lamanya sama dengan masyarakat, atau mungkin baru. Ini seperti tadi Bang Dera bilang, ini lebih banyak karena pembiaran. Banyak masalah yang seharusnya dilaksanakan dalam melaksanakan HGU itu ternyata tidak dilaksanakan. Contohnya, plasma di Sumatera Utara ada yang jutaan hektar lahan kebun, hanya 3%. 5% paling banyak. 5% maksimal. 5% yang menjalankan plasma. Bagaimana ini bisa selesai permasalahan masyarakat? Sementara tadi Bang Jera bilang, kalau 20% aja kebun yang ada di Sumatera Utara ini plasma, perekonomian Sumatera Utara jauh lebih bagus. Kenapa? Karena masyarakatnya bagus ekonominya. Jadi berikan hak masyarakat, samakan status mereka ketika urusannya berurusan dengan urusan hukum kepemilikan segala macam, itu kan hukum. Equality before the law. Rakyat pun berhak terhadap tanah itu. Dan
Ada upaya yang pernah dilakukan pemerintah, reforma agraria, jalankan saja itu. Ngapain susah-susah? Gitu aja kok repot-repot. Kami sudah bicarakan, tinggal di rumah memutuskannya sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di forum berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Sehat-sehat Bang. Selamat.